Komisi 10 DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Joy Matthijs Pelupesi, Saudara Emil Audero Mulyadi, dan Saudara Dean Ruben James. Komisi 10 DPR RI menyetujui rekomendasi naturalisasi 3 calon pemain tim nasional Indonesia, yakni Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Komisi 10 DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan RI atas nama Saudara Joey Matthijs Pelupesi, Emil Audero Mulyadi, dan Dean Ruben James, ujar pimpinan rapat Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Menpora, serta PSSI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Maret 2025. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat timnas Indonesia yang membutuhkan pemain syarat pengalaman untuk berkompetisi di level-level tinggi. Emil Audero saat ini bermain untuk klub Italia, Palermo. Kiper berusia 27 tahun itu memiliki rekam jejak yang mentereng, pernah membela klub besar Serie A seperti Inter Milan, Juventus, dan Como. Sementara itu, Joey Pelupesi, gelandang bertahan berusia 31 tahun, memiliki pengalaman panjang di Eropa. Ia pernah membela FC Twente, Belanda, Sheffield Wednesday, Inggris, FC Groningen, Belanda, dan kini bermain untuk Lommel SK, Belgia. Dean James, bek kiri 24 tahun yang kini memperkuat Go Ahead Eagles di Eredivisie, Belanda, merupakan jebolan Akademi Ajax Amsterdam. Dengan usianya yang masih muda, ia diharapkan bisa menjadi andalan timnas Indonesia dalam jangka panjang. Proses naturalisasi ketiga pemain ini dikejar agar mereka bisa segera memperkuat timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Australia di Sydney pada 20 Maret, sebelum menjamu Bahrain di Jakarta pada 25 Maret 2025. Selain untuk kualifikasi Piala Dunia, ketiga pemain ini juga diproyeksikan tampil di Piala Asia 2027. Sebelumnya dalam rapat tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memaparkan roadmap PSSI, termasuk strategi pengembangan timnas Indonesia melalui program naturalisasi dan pembinaan pemain muda. Kita tidak hanya membangun sepak bola putra, tapi juga putri, di mana kita menargetkan semua kategori umur dan senior untuk lolos ke Piala Asia, kata Erick. Ia juga mengungkapkan pencapaian timnas Indonesia yang berhasil mencatat sejarah baru dengan lolos ke Piala Asia di berbagai kategori. Pertama kalinya dalam sejarah, Timnas Indonesia U17, U20, U23, dan senior semuanya masuk Piala Asia. Ini pertama kalinya kita lolos, dan timnas putri pun tengah berjuang lolos ke Piala Asia, ujar Erick. Erick pun mengapresiasi dukungan dari pemerintah, termasuk DPR RI, dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Kalau dibilang kita sangat agresif, mohon maaf, tidak lain kita ingin supaya mimpi kita di Piala Dunia bisa tercapai. Dan ini tentu kita masih ada sisa pertandingan 4, di mana nanti lawan Australia tanggal 20 away, lalu 25 lawan Bahrain di Indonesia, lalu tanggal 5 Juni lawan China di Indonesia, 10 Juni lawan Jepang. Kalau kita bisa mendapat 7-9 poin, bukan tidak mungkin kita bisa ranking 2. Ranking 2 artinya langsung lolos Piala Dunia. Tetapi kalau sampai pun kita ranking 3-4, kita masih diberi kesempatan untuk kualifikasi, ya, bergabung dengan 3 grup lainnya yang ranking 3-4 dibagi 2 grup. Nanti ranking 1-nya lolos Piala Dunia. Nah, ini yang akan dilakukan pada bulan Oktober-November tahun ini. Jadi hal seperti ini mohon maaf, kami dari PSSI tidak bermaksud melakukan sebuah mimpi yang hiperbol, tetapi ini sesuatu yang real, nyata ada di depan mata kita, dan ini baik saya rasa untuk bangsa kita juga sejajar dengan bangsa-bangsa besar di dunia. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.